Shalom Bapak Ibu, kita membahas hubungan buku biru dengan aplikasi Moses. Ini menjadi sangat menarik karena ada pertanyaan, apakah aplikasi Moses ini sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Majelis Sinode lewat buku biru? Mari kita ulas satu persatu. Nah, buku biru dalam perjalanan waktunya diberi nama Pedoman Penata Layanan Perbendaharaan di GPIB. Nah, pedoman ini merupakan seri ketiga yang diterbitkan Majelis Sinode GPIB. Yang pertama itu buku hijau, yang kedua buku kuning, dan yang terakhir itu inilah dia buku biru. Buku biru ini menawarkan basis akuntansinya adalah cash basis. Apa itu cash basis? Cash basis adalah model pencatatan yang baru dilakukan kalau ada transaksi kas. Kalau tidak ada transaksi kas, maka tidak ada pencatatan. Itulah yang disebut dengan cash basis. Model seperti ini lazim digunakan di organisasi nirlaba sebelum-sebelumnya. Dan ini adalah model yang paling tua. Di buku biru juga diberikan ruang untuk menggunakan PSAK 45. Di mana dengan PSAK 45, penggunaan cash basis bukanlah sesuatu hal yang mutlak, tapi sudah dapat diubah mengikuti kebutuhan yang ada. Kemudian, aplikasi yang dipakai itu Microsoft Excel dengan konsep single entry. Ini adalah salah satu model penggunaan konsep single entry yang didasarkan pada cash basis. Nah, jadi ini transaksi kas besar, ya. Jadi pengentriannya begini saja. Ini tanggal, di sini keterangannya persembahan persepuluhan dari 2174 bulan April 2022, nomor dokumennya ini, jumlah rupiahnya ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya sudah mengarah ke double entry. Ya, sudah menggunakan debit kredit. Di sini ada kredit, ada debit. Cuma masalahnya belum menggunakan konsep double entry atau konsep debit kredit yang full. Tapi kebutuhan itu memang sudah dirasakan dan memang aplikasi yang ada itu mengarah ke sini gitu. Jadi kalau di catatan di sini adalah seluruh transaksi kas, jadi ada berapa item kas, 5 ya 55 dicatat, kemudian bank, ya, bank juga dicatat sendiri. Nah, masalahnya ini yang rumit ini adalah misalnya kalau ada transaksi pembelian barang tapi dengan kredit, baru dibayar katakanlah 4-5 bulan lagi. Artinya tidak ada pencatatan yang harus dilakukan kalau kita hanya menggunakan buku kas dan buku bank. Sebab pada saat pembelian itu belum ada transaksi kas. Nah, kemudian bagaimana dengan aplikasi Moses? Nah, ini yang menjadi lebih menarik. Aplikasi Moses itu tetap mengacu kepada buku biru. Jadi bukan berarti aplikasi Moses ini membelakangi atau tidak menggunakan buku biru, tetap menggunakan buku biru. Dan basis akuntansinya tidak lagi cash basis semata, tapi sudah modified cash basis. Atau boleh juga dibilang modified accrual basis. Nah, jadi kalau cash basis itu tadi kita sudah sebut bahwasannya transaksi baru dicatat kalau sudah ada transaksi kas. Kalau belum,
tidak dicatat. Ya. Tapi dengan modified cash basis, ya, ada unsur cash basisnya, ada unsur accrualnya. Maka ada atau tidak ada kas itu harus dicatat. Ini yang perlu difahamkan. Jadi kalau accrual basis itu apa? Accrual basis itu adalah model pencatatan atau model basis akuntansi di mana transaksi wajib dicatat ketika sudah timbul hak atau kewajiban dari organisasi. Tentu hak dan kewajiban keuangan maksudnya. Dan juga sudah memenuhi kriteria jika ada transaksi wajib dicatat sepanjang transaksi tersebut dapat mengubah posisi harta, posisi hutang, dan posisi equity atau ekuitas. Jadi dalam perkembangannya sekarang, meskipun satu organisasi itu adalah organisasi yang mencari laba, tidak serta-merta dia murni accrual basis, tidak. Tetap ada cash basisnya juga. Jadi sekarang tidak ada lagi beda antara organisasi yang profit motif dengan organisasi nirlaba. Semuanya sudah harus menggunakan modified accrual basis atau bisa juga disebut dengan modified cash basis. Kami meyakini bahwasannya ke depan pedoman penata layanan ini akan menggunakan basis ini. Karena apa? Karena buku biru memang menyediakan ruangan untuk implementasi PSAK 45. Nah, di PSAK 45 basis akuntansinya itu memang modified accrual basis atau modified cash basis. Kemudian, aplikasi Moses itu dibangun di atas platform Microsoft Access. Kalau buku biru itu platformnya adalah Microsoft Excel. Kalau ini Microsoft Access, yaitu satu database yang berukuran desktop. Dan kedudukannya, dan ini merupakan produk andalan dari Microsoft untuk bidang-bidang organisasi yang belum besar. Ya. Nah, kemudian aplikasi Moses tidak hanya bicara keuangan atau akuntansi, tapi juga ikut menampung data warga jemaat. Dan bukan hanya untuk cerita menampung, tapi juga bisa diintegrasikan. Sehingga kita bisa tahu kelak berapa sih persembahan syukur yang diberikan oleh si A, si B, si C, karena sudah terintegrasi. Kemudian yang berikutnya, menggunakan double entry. Sudah menggunakan debit kredit, murni debit kredit. Memang kalau secara manual debit kredit itu lebih ribet. Tapi ini sangat mudah dioperasikan karena sudah dibuat dalam bentuk aplikasi. Dan kemudahan itu terlihat dengan mengentry transaksi menggunakan teknik one stop entry. Jadi hanya sekali entry, maka laporan keuangan atau laporan-laporan apapun yang lain itu sudah tidak perlu lagi sentuhan karena sudah didefinisikan sebelumnya lewat aplikasi. Kemudian aplikasi Moses jika dipergunakan itu sangat siap kalau kelak Majelis Sinode memutuskan untuk migrasi ke PSAK nomor 45. Dan yang paling penting,
juga sangat siap jika seandainya Majelis Sinode memutuskan untuk migrasi dari desktop database ke big data atau ke data yang besar yang dioperasikan secara online. Baiklah Bapak Ibu, itulah penjelasan mengenai aplikasi Moses dan hubungannya dengan buku biru. Yang pasti, aplikasi Moses sangat mendukung dan applicable terhadap buku biru yang diterbitkan oleh Majelis Sinode. Terima kasih. Shalom.